Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua ya, solih dan solihat. Nah, hari ini materi kita ini masih sama tentang keadaan cuaca ya. Namun di pembelajaran keempat ini kan Ustazah akan menjelaskan di pembelajaran ketiga dan empat. Di pembelajaran keempat ini akan mempelajari tentang global warming juga ya, solih dan solihat. Nanti kalian simak ya materi hari ini, tetap di tema 5 subtema 1. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat bisa bermanfaat dan bisa dicerna dengan baik ya, dan bisa paham. Oke, solih dan solihat. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan. Disimak materi hari ini. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita selalu mensyukuri karunia Allah yang Maha Esa. Apa aja Ustazah yang harus kita syukuri? Banyak, solih dan solihat. Yang harus kita syukuri itu yaitu kita bisa bangun pagi, kita bisa memakan makanan yang enak yang dibuatkan oleh bunda dan uminya ya. Nah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun ya. Dalam keadaan sakit, senang, bahagia, kita harus selalu bersyukur agar Allah selalu memudahkan urusan kita ya. Ingat, harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya, solih dan solihat. Nah, lanjut nih, kita masuk ke materi ya, yaitu tentang menentukan bilangan pecahan. Apa sih Ustazah bilangan pecahan itu? Nah, bilangan pecahan itu yaitu pecahan merupakan bagian suatu benda terhadap suatu benda tertentu atau bagian dari suatu hal terhadap suatu hal tertentu. Nah, sebuah pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut ya, yang dituliskan sebagai berikut nih, yang di bawah ya, solih dan solihat. A per B. A ini disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Ingat ya, kalau yang di atas itu namanya pembilang, kalau yang di bawah namanya penyebut. Nah, kalian paham? Insya Allah paham ya untuk pembilang dan penyebutnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh bilangan pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Yang pertama ini penjumlahan ya. Kita menghitung tentang penjumlahan dengan menggunakan daerah yang diarsir pada lingkaran. Penjumlahan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini ada bola, misalkan bola ya, contohnya dia bulat dan dia terbagi menjadi 4. Nah, yang diarsir ini yang berwarna ya, solih dan solihat, yang berwarna pink. Ini yang diarsirnya ada 2. Jadi ini namanya 2/4 karena potongannya ada 4. Nah, 2 ini disebut apa? Pembilang. Yang 4 disebut penyebut. Ingat ya, harus ingat pembilang dan penyebutnya. Ditambah dengan 1/4 menjadi 3/4. Kenapa Ustazah bisa jadi 3/4? Karena dari 2/4 ditambah 1/4 itu 2 ditambah 1, 3. Nah, 4-nya itu kok enggak berubah sih Ustazah? Karena 4 itu disebutnya penyebut. Penyebutnya kan ada 4, ada potongannya 4 ya, solih dan solihat. Itu dia disebutnya 3/4. Lanjut. Nah, di sini nih contoh lagi. Di sini ada bolanya 1/2 karena yang diarsir warna kuning itu hanya 1 dan penyebutnya itu potongannya hanya 2, jadi 1/2. Nah, di sampingnya 1/4, yang warna kuningnya 1 dan potongannya ada 4, jadi 1/4. Nah, di sini pembilangnya ada 1 yang warna kuning, penyebutnya ada 3. Di sini 3/4, pembilangnya ada 3, penyebutnya ada 4. Insya Allah kalian paham ya, mudah dimengerti. Nah, selanjutnya di sini ada dongeng nih tentang sang angin dan matahari. Nah, kalian simak ya dongengnya. Hari masih pagi. Angin dan matahari berdebat tentang siapa yang lebih kuat di antara mereka.
Aku yang paling hebat di antara kalian. Lihatlah, aku bisa meniup semua awan yang berterbang di langit," kata sang angin sambil meniup sekumpulan awan hitam yang tengah berarak di langit. Mendengarkan kesombongan sang angin, matahari tertawa keras. "Hahaha, kalau cuma seperti itu kemampuanmu, jangan sombong dulu. Aku jelas lebih hebat darimu. Aku bahkan bisa memanaskan air laut di bumi sehingga menguap ke langit dan berubah menjadi awan," seru matahari, tak mau kalah. Pada saat mereka sedang berdebat, lewatlah seorang pemuda dengan memakai jaket tebal karena kedinginan. Angin lalu berkata, "Aku dapat ide. Siapa di antara kita yang bisa melepas jaket yang dipakai pemuda itu, dialah yang menjadi pemenang." Matahari setuju. Angin memiliki ide tersebut mendapat kesempatan pertama untuk membuktikan kehebatannya. Ia meniup berbagai arah dengan seluruh kekuatannya. Tujuannya agar jaket yang dikenakan pemuda itu lepas dari tubuhnya. Namun, ternyata semakin keras angin meniup, semakin dingin yang dirasakan pemuda yang ia semakin merapatkan jaketnya. Sang angin kelelahan karena kehabisan tenaga. Lalu, giliran matahari mencoba kekuatannya. Matahari keluar dari balik awan dan mulai menyinari bumi. Pemuda itu merasakan tubuhnya hangat dan lama-lama merasa berkeringat karena panas yang dikeluarkan matahari. Lama-lama pemuda itu melepas jaketnya karena merasa kegerahan. Angin merasa tidak percaya matahari mampu memenangkan perlombaan itu dengan sangat mudah. Ia akhirnya mengakui kehebatan matahari. Sang angin merasa malu karena merasa sudah bersikap sombong. Ia meminta maaf kepada matahari dan berjanji akan menjadi teman yang baik dan tidak sombong lagi. Nah, dari cerita dongeng di sini bahwa kita banyak belajar nih. Kita tidak boleh sombong akan kemampuan yang kita punya. Jika kita memiliki kemampuan, ada baiknya kita membantu teman kita yang tidak bisa, ya, atau tidak bisa memiliki kemampuan. Kalian bisa membantu dan menanyakan, "Kalian bisa nggak mengerjakan ini? Aku bantu ya." Nah, insya Allah itu akan menjadi pahala buat kalian ya, solih dan solihat. Nah, selanjutnya ini tentang menentukan pola irama lagu. Nah, pola irama lagu. Di sini, tahukah kalian menyanyi yang baik perlu memperhatikan pola irama lagu. Pola irama lagu akan menentukan cepat lambatnya lagu. Nah, yuk kita nyanyi yuk, tapi dengan lagu Awan Putih ya yang ada di buku. Kalian bisa simak nih yang dinyanyikan oleh Ustazah ya. Kita mulai ya. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Bisa ya kalian untuk mengikutinya. Insya Allah gampang lagunya. Sekali lagi ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas.
Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarah di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, itu ya lagunya Awan Putih. Nah, kalian pasti bisa menirukannya dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita masuk tentang global warming atau mengapa cuaca bisa berubah-ubah. Di sini ya di halaman 29 kalian bisa lihat bagaimana sih keadaan cuaca di kota kita. Cuaca di kota kita ini sangat berubah-ubah ya, terus berubah-ubah bahkan dalam durasi waktu yang sangat singkat. Kadang tiba-tiba panas, kadang tiba-tiba mendung, kadang terjadi hujan lebat. Nah, cuaca sulit diperkirakan meskipun pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disebut dengan BMKG dapat menerbitkan perkiraan mengenai cuaca harian. Tetapi tidak seluruh perkiraan itu bisa benar 100% ya, karena ini hanya perkiraan saja oleh BMKG. Nah, selanjutnya cuaca dapat berubah-ubah ya sewaktu-waktu, bahkan terkadang perubahan tersebut tergolong ekstrim, misalnya panas pada pagi hingga siang hari, lalu berubah hujan deras ketika menjelang sore. Nah, tetapi pernahkah kalian penasaran apa sih sebabnya cuaca bisa berubah? Nah, di sini nih kalian bisa nih simak ya tentang pemanasan global. Ya, di sini tentang pemanasan global. Pemanasan global atau yang disebut dengan global warming merupakan salah satu penyebab cuaca sering berubah secara ekstrim. Nah, pemanasan global menyebabkan mencairnya gunung es sehingga berpengaruh kepada cuaca di seluruh muka bumi. Selain itu, pemanasan global dapat menyebabkan terjadinya badai. Nah, ya, ternyata Masya Allah ya efeknya besar. Nah, di sini ada lagi nih tentang kondisi permukaan laut. Nah, hal lain yang dapat mengakibatkan perubahan cuaca sehari-hari adalah kondisi pada permukaan laut. Jika permukaan air laut meningkat, maka curah hujan pun semakin tinggi dan cuaca seketika menjadi berubah-ubah. Sebaiknya ketika permukaan laut tidak meningkat secara tiba-tiba, maka curah hujan akan berjalan normal. Nah, itu dia tergantung pada kondisi permukaan laut ya. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan suhu dan rotasi bumi. Nah, di samping itu, perubahan cuaca juga disebabkan oleh perubahannya suhu bumi. Suhu tinggi dan rendah tentu dapat mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap cuaca. Oleh sebab itu, kita nih bisa saja nih mengalami perubahan cuaca. Hal lain yang mempengaruhi perubahan cuaca adalah putaran atau rotasi bumi ya, soli dan solihat. Nah, rotasi bumi ini adalah sebuah kondisi saat bumi berputar pada porosnya. Selain perubahan cuaca, rotasi bumi biasanya mengakibatkan terjadinya perubahan waktu di antara tiap negara tertentu ya. Jadi banyak perubahan ya ketika di negara-negara, misalkan di Indonesia jam berapa nih sekarang. Untuk di negara Jepang, Korea atau lainnya itu bisa berubah-ubah ya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa simak video tentang jika es di bumi mencair, itu sumbernya dari Kobisa ya. Kalau diintip dari luar angkasa, bumi tampak sangat biru karena hampir seluruh permukaannya tertutup air. Dari semua air yang melimpah ini, cuma 3% yang tersimpan dalam bentuk es, baik di kutub utara, kutub selatan, atau di kulkas kita masing-masing. Meski begitu, kira-kira apa yang akan terjadi kalau seluruh es di bumi mencair? Apalagi dengan pemanasan global yang sekarang makin parah. Menurut penelitian, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Saya
Sayangnya, skenario-skenario ini tidak ada yang punya happy ending seperti skenario-skenario sinetron Indonesia. Skenario pertama adalah kenaikan permukaan air laut. Sebetulnya permukaan laut tidak akan naik-naik amat kalau yang mencair cuma es di kutub utara. Rahasianya karena es-es di sana mengapung di lautan. Seperti halnya es batu di segelas es teh kita yang segar. Mau esnya mencair semua pun, air teh tidak akan luber dari gelas karena volume es cuma digantikan dengan air lelehannya. Nah, lain cerita kalau es di daratan yang mencair. Es di Greenland dan Alaska misalnya akan menyumbang 7 meter bagi kenaikan permukaan laut kalau mencair semua. Lebih celakanya lagi kalau es di kutub selatan yang mencair. Karena 90% total es dunia ada di sana. Kalau seluruhnya mencair, permukaan air laut bakal naik setidaknya 61 meter. Singkat cerita, total ketinggian permukaan laut yang dihasilkan bakal lebih dari 2 kali tinggi gelombang terparah waktu tsunami Aceh. Selanjutnya, skenario kedua, yaitu perubahan iklim. Dengan mencarinya semua es di bumi, akan terjadi perubahan kadar garam di lautan. Gampangnya, air laut jadi berkurang keasinannya karena bercampur dengan air tawar dari lelehan es. Masalahnya, salinitas laut sangat berpengaruh pada arus laut. Padahal kalau arus laut kacau, banyak hal-hal lain ikut kacau. Seperti misalnya iklim global dan migrasi ikan-ikan kita yang malang. Bisa-bisa hidup kita yang tidak jelas ini jadi makin penuh ketidakjelasan. Yang lebih ngeri lagi adalah skenario ketiga, yaitu pemanasan global yang makin parah. Alasan pertama, mencarinya es di seluruh dunia sama saja melenyapkan cermin bumi. Idealnya sebagian sinar matahari ada yang dipantulkan oleh es yang super bening, dan ada yang diserap oleh air laut yang lebih keruh. Bayangkan saja kalau semua panas matahari kita serap, bakal sepanas apa bumi kita nanti. Alasan kedua, mencairnya semua es termasuk permafrost akan mempercepat terurainya bahan organik yang selama ini membeku. Proses ini tentunya akan melepaskan lebih banyak karbon gas rumah kaca yang otomatis akan membuat bumi jadi jauh makin lebih panas lagi. Memang saat ini semua skenario tadi masih prediksi ilmiah semata. Meski begitu, bumi kita benar-benar pernah tidak punya es loh. Jadi, tidak mustahil hal ini akan terjadi lagi di masa depan. Nah, seberapa cepat masa itu akan datang, perilaku kitalah yang akan menentukan. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Nah, itu ya. Untuk materi Ustazah di sini ada tugas. Yang pertama, lambang bilangan pecahan itu halaman 24 sampai 25. Yang nomor 2 menjawab pertanyaan isi cerita halaman 27. Yang ketiga mencari arti kosakata tentang cuaca di halaman 31. Yang keempat menyebutkan makanan daerah asal kalian ya. Nanti kalian kerjakan ya. Nanti dikirim ke classroom. Oke? Nah, untuk materi hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kalian jika tidak paham bisa bertanya dengan Ustazah. Tetap semangat ya solih dan solihat. Mudah-mudahan apa yang hari ini Ustazah sampaikan bisa diterima dengan baik ya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.